Puji nama Tuhan, shalom buat kita semua. Mari sama-sama siapkan hati kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita satu dalam doa. Sebab Kau baik, terima kasih. Kau sangat baik, teramat baik dalam setiap kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami menikmati kemurahan anugerah yang Tuhan percayakan. Inilah kami dengan pujian kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang siap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Mari bawa hatimu menyembah hampiri Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bersyukurlah di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Segenap hati kami mengucap syukur sebab Kau baik dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk hari yang dahsyat luar biasa. Mari membawa hati menghampiri Tuhan dengan hati bersyukur. Amat baik Tuhan. Kami nikmati Kau Tuhan. Bersyukur. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amin.
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dari tempatmu Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Dalam segala kondisi keadaanmu, sembah Yesus. Aku ada hari ini, Kau baik Tuhanku, teramat baik. Kami lewati bersama Tuhan. Kami jalani bersamamu Tuhan. Syada bakara lama ya lama. Haleluya. Kau teramat baik. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu bagiku. Ya Tuhan, glory, glory Yesus. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan, menuntun langkah kami. Glory bagi Raja yang mulia. Hati kami bersyukur bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, kami melewati. Amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan
hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tetap percaya bersama Yesus Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam program Connected in Jesus. Masih bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat, dan saya terus menyampaikan firman Tuhan setiap hari Senin sampai Kamis, dan pujian penyembahan dipersembahkan atau dinyanyikan oleh 8 WL dari Connected in Jesus. Itu ada Pastor Jacqueline Selose, Pastor Yesus Abraham, Pastor Michael Panjaitan, Pastor Lady Tumo, Pastor Rahel Mutiara, Pastor Frego Soblai, dan Pastor Sari Semorangkir. Hanya kolaborasi kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus makin besar, aku harus makin kecil. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mari sama-sama kita sepakat satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran. Ubah kelakuan hidup kami. Nyatakan segala kesalahan kami. Kami makin serupa berkarakter seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang selalu berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Kami percaya firman-Mu ini akan menguatkan kami, mengubah kami. Untuk kami makin berpegang pada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu saat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Di saat ini, yaitu tema khotbah saya itu buah roh sukacita. Buah roh sukacita. Ada 9 buah roh. Yang pertama kasih, yang kedua sukacita. Nah, malam hari ini, saat ini, tentang sukacita. Menjaga senyum saat segalanya sedang tidak lucu. Menjaga senyum saat segalanya sedang tidak lucu. Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam daftar buah roh ini adalah urutan kedua. Itu sukacita. Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah cara. Ada hal menarik.
Dari akar kata ini, cara sangat erat kaitannya dengan kata charis, itu anugerah. Secara teologis, ini berarti sukacita Kristen bukanlah sesuatu yang diproduksi oleh usaha manusia atau hasil dari lingkungan yang menyenangkan. Sukacita adalah respon langsung dari jiwa yang telah menyadari dan menerima anugerah Tuhan atau charis Tuhan. Di dunia kuno waktu itu, zaman bangsa Romawi, ketika Paulus menulis surat ini, jemaat mula-mula hidup di bawah tekanan penganiayaan bangsa Romawi. Hidup mereka secara fisik sama sekali tidak lucu dan tidak menyenangkan. Namun, mereka dikenal sebagai orang-orang yang memiliki anugerah, sebuah kekuatan yang tenang, yang tidak bisa dicuri oleh kaisar, penjara, maupun maut sekalipun. Sukacita bagi orang Kristen bukanlah sekedar emosi yang lewat, melainkan sebuah kesadaran batin akan kehadiran Tuhan pada kita meskipun situasi sedang hancur lebur. Ada Tuhan yang menyertai kita. Apapun kondisimu, kau dalam kondisi tertekan, kau dalam kondisi depresi, hilang pengharapan, Tuhan hadir dengan kau. Berserahlah pada Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Men, anak muda masa kini sering terjebak dalam apa yang disebut conditional happiness, kebahagiaan bersyarat. Aku bahagia kalau postinganku banyak yang likes. Aku baru bisa senyum kalau IPK ku bagus atau karirku lagi naik. Aku baru semangat kalau hubungan asmaraku lancar-lancar saja. Ini yang terjadi, kebahagiaan bersyarat. Masalahnya dunia saat ini adalah tempat yang sangat tidak stabil. Begitu ada masalah sedikit, entah itu patah hati, gagal ujian, atau ditolak kerja, tidak diterima pekerjaan, semangat kita langsung hancur di titik nol. Kita menjadi generasi yang gampang burnout karena sumber bahan bakar kita berasal dari hal-hal eksternal yang mudah hilang. Kita kelelahan, gampang kelelahan karena didistraksi oleh dunia ini, oleh media sosial, oleh apapun itu. Dunia membuat engkau berlari terus, ngegas terus untuk mencapai karirmu, usahamu yang maju, populer, dikenal orang, banyak uang. Nanti banyak uang baru orang hargai, itu dunia. Tapi dengan Yesus, engkau sama berharga di hadapan Tuhan. Siapapun engkau, kaya miskin tetap sama di hadapan Tuhan. Nah, poin utama khotbah saya itu sukacita yang tidak tergoyahkan. Bagaimana cara menjaga senyum kita agar dunia yang tidak berpihak pada kita. Jadi poin utama kita itu sukacita yang tidak tergoyahkan. Bagaimana cara menjaga senyum rohani saat dunia sedang tidak berpihak pada kita? Yang pertama, sukacita bergantung pada siapa, bukan apa. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Habakuk 3 ayat 17 18, mari kita baca bersama-sama. Habakuk 3 ayat 17 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Nabi Habakuk menggambarkan situasi ekonomi dan ketahanan pangan yang hancur total. Secara logika manusia tidak ada alasan untuk tersenyum. Siapa di sini yang punya masalah terus tersenyum terus? Kau bisa dikatakan gila oleh dunia karena engkau punya masalah, engkau tidak punya uang, engkau tetap tersenyum. Namun Nabi Habakuk ini membuat sebuah keputusan radikal bahwa namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tetap aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Men, sukacita sejati tidak ditemukan saat memindahkan jangkar kita, pencapaian kita, siapa yang memiliki aku, itu Tuhan. Kebahagiaan itu soal situasi. Tapi sukacita itu adalah koneksi kita dengan Tuhan terjaga. Suplai sukacita kita tidak akan pernah kering karena melekat dengan Tuhan. Orang benar itu seperti
pohon yang ditanam tepi air, berbuah pada musimnya, terus berbuah. Karena ada sungai sukacita yang mengalir terus dalam kehidupannya, yaitu sukacita yang ada daripada Yesus, yang hanya mampu dan satu-satunya yang penolong, yang bisa menyembuhkan engkau, yang bisa menguatkan engkau, berikan engkau pengharapan. Poin yang kedua, yaitu sukacita adalah kekuatan untuk bertahan. Poin yang kedua, sukacita adalah kekuatan untuk bertahan. Nehemia 8 ayat 11b. Nehemia 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Banyak orang mengira sukacita adalah hasil dari kemenangan. Alkitab justru mengajarkan pada kita bahwa sukacita adalah bahan bakar untuk menang. Ketika Nehemia sedang membangun tembok Yerusalem di tengah hinaan dan ancaman musuh, dia mengingatkan jemaat bahwa sukacita adalah perlindungan atau benteng mereka. Saat kita sedang stres dengan tekanan kuliah atau pekerjaan, kita tidak butuh sekedar liburan singkat, kita butuh sukacita ilahi. Orang yang tidak punya sukacita cepat menyerah saat menghadapi tantangan atau rintangan. Tapi orang yang memiliki buah roh sukacita punya daya tahan yang berbeda. Ya, bisa tetap jujur bekerja, tetap melayani dengan tulus. Bahkan hal yang paling melelahkan pun karena ada kekuatan internal yang menopangnya, yaitu sukacita dalam Tuhan. Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Poin yang ketiga, yang terakhir, menganggap pencobaan sebagai sukacita. Menganggap pencobaan sebagai sukacita. Mari kita buka Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini terdengarnya ayat yang satu yang aneh, gila. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bagaimana mungkin pencobaan dianggap sukacita? Yakobus tidak sedang menyuruh kita menjadi orang yang berpura-pura tidak merasakan sakit. Ia sedang mengajar kita tentang perspektif berbeda. Sukacita ini memungkinkan kita melihat melewati masalah. Kita bisa bersukacita bukan karena masalahnya, tapi karena kita tahu Tuhan sedang memakai masalah itu untuk memproses karakter kita, untuk kita makin bergantung pada Dia, untuk kita makin mendekat pada Dia, untuk kita menjadi lebih dewasa kerohanian kita. Sukacita adalah kemampuan kita untuk berkata, masalah ini memang pahit, tapi Tuhan sedang merajut sesuatu yang indah dari rasa pahit ini. Pikiran inilah yang menjaga senyum kita tetap stabil meskipun dunia sedang gaduh. Haleluya. Jadi guys, saudara-saudari, Bapak Ibu, hari ini jika duniamu sedang tidak lucu, jika segalanya terasa pahit, sedang berantakan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan. Ketika hidup terasa berat, bukan berarti Tuhan meninggalkanmu, kekesalanmu gagal. Tapi ketika hidup terasa berat, itu menandakan bahwa Tuhan sedang mau engkau mendekat, Tuhan sedang memproses engkau, Tuhan mau engkau makin berharap bergantung padanya, dan Tuhan menjanjikan berkat-berkat yang luar biasa di ujung sana. Itu adalah ketika hidup terasa berat. Dunia bisa mengambil uangmu, kesuksesanmu, popularitasmu, atau kenyamananmu. Tapi dunia tidak punya akses untuk mengambil sukacita yang Roh Kudus taruh di dalam hati, kecuali kita yang menyerahkannya pada iblis. Jika kita terus depresi, kecewa, putus asa, menyerah, disitulah iblis menang. Jika kita terus bersukacita, iblis akan jatuh, iblis akan kalah. Kalau kita bersukacita terus, ingat selalu pesan ini, kebahagiaan itu bukan soal situasi, tapi sukacita itu soal koneksi. Jangan gantungkan senyummu pada keadaan yang bisa berubah dalam semalam. Milikilah sukacita yang akarnya lebih dalam dari sekedar apa yang bisa dilihat oleh mata. Mintalah kepada Roh Kudus untuk membangkitkan sukacita di dalammu, agar dia melihat bahwa ada anak-anak Tuhan yang tetap bisa tersenyum, tetap bisa bernyanyi meskipun mereka dalam kondisi terpuruk sekalipun. Haleluya, amin, puji Tuhan. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama satu dalam doa, mari kita berdoa.
Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami, Allah kami, yang memberikan kegerangan kepada jiwa kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, jika kami selama ini sering menjadi tawanan dari keadaan kami. Kami mengaku belum senyum, kami sering kali hilang. Senyum kami sering hilang, hanya karena masalah kecil. Kami sering menggantungkan kebahagiaan kami pada validasi manusia atau pengakuan manusia dan pencapaian yang fana ini. Tuhan Yesus, hari ini, saat ini kami memohon, kerjakanlah buah roh sukacita dalam hati kami. Berikan kami sukacita yang tidak masuk akal, damai yang tetap ada di tengah badai, dan senyum yang tetap terjaga meskipun keadaan sedang tidak mendukung. Ajar kami untuk tidak hidup lagi di zona nyaman, di zona kebahagiaan bersyarat, tapi hiduplah di dalam kekuatan. Jadikan kami oase bagi orang-orang di sekitar kami yang juga sedang kehilangan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini. Engkau yang dalam kondisi sakit, apapun nama penyakitmu, apapun nama penyakit yang parah sekalipun, yang telah divonis oleh dokter akan merenggut nyawamu, yang telah divonis medis akan membahayakan jiwamu, yang telah divonis medis tidak akan dapat disembuhkan, malam hari ini Yesus yang adalah nama di atas segala nama, menyembuhkan segala nama penyakitmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Malam hari ini sembuh seketika di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Sembuh, sembuh, sembuh. Imanmu yang telah menyembuhkan engkau. Yesus bertanya pada engkau, mau kau sembuh? Katakan, Yesus, aku mau sembuh. Yesus bertanya pada engkau, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Katakan, aku percaya Tuhan Yesus. Apa yang kau mau aku perbuat padamu? Aku mau kesembuhan Tuhan Yesus. Katakan itu, aku mau sembuh, aku percaya, aku mau disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuh. Aku berdoa bagi engkau yang belum mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jodoh, Tuhan berikan jodoh, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Usahamu diberkati, keluargamu diberkati, orang tua, suami istri, anak-anak diberkati. Apapun yang kau kerjakan dari hari ini sampai merata, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berkatilah semua kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu. Tuhan akan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup doa kita dan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada episode berikutnya dalam Connected in Jesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu.
mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, oh, betapa ku dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.